Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Minggu 25 Mei 2025, hari Minggu Paskah ke-6. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pertobatan Kornelius dan masuknya orang-orang bukan Yahudi ke dalam tubuh gereja menimbulkan persoalan hangat. Begitu dikisahkan dalam bacaan pertama hari Minggu ini. Dapatkah seseorang yang percaya kepada Kristus diselamatkan tanpa menyesuaikan diri dengan hukum Taurat? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Karena persoalan tersebut, Paulus dan Barnabas diutus ke Yerusalem dan terjadilah konsili pertama yang disebut sebagai Konsili Yerusalem. Petrus meneguhkan prinsip bahwa iman kepada Kristus telah mencukupi untuk keselamatan. Sebaliknya, Yakobus membela beberapa praktek untuk mempermudah kontak-kontak sosial antara orang-orang Yahudi dengan orang Yunani. Roh Kudus dan kami telah memutuskan. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban dari yang perlu ini. Dalam ungkapan tersebut, tersirat keyakinan bahwa Dewan Para Rasul didampingi oleh Roh Kudus. Bapa, dalam sabda perpisahan, Yesus berjanji akan mengutus Roh-Nya yang akan menghadirkan Dia dalam gerejanya. Engkau dan Dia sendiri akan memperkenalkan diri kepada mereka seperti di dalam kenisah. Sedangkan Roh akan membawa mereka kepada kebenaran sepenuhnya. Dan kalau penyerahan mereka itu terjamin, maka Ia akan memberikan damai-Nya. Salib bukan lagi membingungkan para rasul, melainkan akan menggembirakan mereka. Sebab melalui jalan penghinaan, Yesus akan kembali kepada kemuliaan-Mu, agar dari situ Ia dapat menjiwai gereja dengan Roh-Nya. Bapa, dengan setia akan sabda Kristus Putramu dan dijiwai oleh Roh Kudus, kami umat-Mu di dalam gereja bersama-sama mencari kebenaran dan cinta kasih. Baru sesudah diselesaikan perjalanannya akan tercapailah cita-citanya. Sementara itu masih harus diperangi perpecahan yang merugikan. Tetapi karena aneka macam kebudayaan, kemungkinan perkembangan dalam keberagaman terbuka luas. Persamaan hakiki dalam iman kepadamu sebagai Tuhan yang sama serta cinta kasih persaudaraan harus tetap terjamin. Para uskup yang bersatu dengan Santo Petrus menjamin persatuan itu dan merupakan penjamin-penjaminnya. Bapa, Yesus Putramu pada hari Minggu Paskah ke-6 ini juga bersabda, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Maka ajarilah kami untuk semakin mengasihi-Mu dan mengasihi Putramu dengan kesetiaan yang nyata, baik dalam kata-kata dan terlebih dalam perbuatan dan tindakan kami. Yesus, Putramu, kepada kami menjanjikan Roh Kudus Sang Penghibur. Penuhilah hati kami dengan damai yang datang daripadamu, agar kami terbebaskan dari kegelisahan, ketakutan, dan tantangan hidup, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai-Mu yang sejati.
dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.